Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir, bagaimana rasanya berada di detik-detik terakhir kehidupan? Apa yang akan kita lihat? Apa yang akan kita rasakan? Bayangkan, suatu hari, kita terbaring lemah. Tubuh tak lagi mampu bergerak. Suara mulai menghilang, dan orang-orang di sekitar terlihat semakin jauh, meski mereka ada di dekat kita. Jantung masih berdetak. Tapi ada sesuatu yang perlahan menarik kita ke arah yang tak terlihat. Lalu, di antara kesadaran yang mulai pudar, kita menyaksikan sesuatu yang tak pernah kita lihat sebelumnya. Sosok-sosok datang mendekat. Ada yang berseri-seri membawa ketenangan. Ada pula yang menyeramkan dengan wajah penuh ancaman. Di saat itulah, kita baru benar-benar menyadari. Waktu kita di dunia telah habis. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada kesempatan kedua. Tapi apakah kita siap? Atau justru kita akan menyesal, ingin kembali, ingin memperbaiki segalanya, tapi semuanya sudah terlambat. Sakaratul maut bukan sekadar peristiwa biasa. Ini adalah gerbang menuju kehidupan berikutnya. Ini adalah titik di mana seluruh amal kita akan menentukan bagaimana roh kita dicabut. Apakah akan keluar dengan tenang atau justru penuh penderitaan? Hari ini kita akan mengungkap detik-detik terakhir sebelum roh dicabut. Sebuah perjalanan yang pasti akan kita alami, tapi sering kita lupakan. Alam dunia yang mulai pudar. Detik-detik terakhir di dunia. Ada satu momen yang akan datang kepada setiap manusia, tanpa kecuali. Detik-detik di mana dunia yang selama ini nyata mulai terasa asing. Suara orang-orang di sekitar masih terdengar, tapi semakin jauh. Wajah-wajah yang familiar perlahan memudar. Sentuhan tangan keluarga yang menggenggam erat terasa semakin lemah. Saat itu, tubuh mungkin masih di dunia, tapi hati dan kesadaran mulai melangkah ke alam yang lain. Antara dunia yang akan ditinggalkan dan akhirat yang mulai terlihat. Ada yang mengalami saat ini dengan tenang, ada juga yang diliputi ketakutan luar biasa. Bagi sebagian orang, ini adalah saat di mana penglihatan berubah. Mata mereka seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang tersenyum, seakan menyaksikan sesuatu yang indah. Ada yang mendadak gemetar, bahkan menatap kosong dengan ketakutan. Mereka melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Malaikat yang datang menjemput. Tempat peristirahatan yang menunggu mereka, atau bahkan azab yang sudah siap menyambutnya. Tubuh semakin melemah, napas tersengal seakan ada sesuatu yang berat menekan dada. Tangan yang tadinya bisa menggenggam, kini mulai kehilangan tenaga. Tapi anehnya, hati masih merasakan. Kesadaran masih ada. Mereka yang sedang sakratul maut masih bisa mendengar suara di sekelilingnya, masih bisa merasakan sentuhan orang-orang yang mereka cintai. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, bimbinglah mereka dengan lembut untuk mengucapkan La ilaha illallah. Itu adalah kata-kata terakhir yang bisa menyelamatkan mereka di kehidupan berikutnya. Di saat ini, keringat dingin mulai membasahi dahi. Dalam beberapa riwayat, ini adalah tanda kematian yang baik. Wajah yang bercahaya, ekspresi yang damai, seakan meninggalkan dunia dengan penuh ketenangan. Tapi ada juga yang merasakan sakratul maut yang menyakitkan, seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa kematian lebih menyakitkan dari 1000 tebasan pedang. Ada yang merintih, ada yang menahan sakit yang luar biasa, seakan tubuh mereka terpisah dengan cara yang begitu menyakitkan. Dan disinilah, sesuatu yang tak bisa dihindari akhirnya terjadi. Malaikat maut sudah berada di hadapan mereka. Bagi yang beriman, malaikat itu datang dengan wajah berseri, membawa kabar gembira. Tapi bagi yang penuh dosa, malaikat itu hadir dengan rupa yang mengerikan, membawa ancaman. Roh mulai tertarik keluar dari tubuh. Dunia semakin jauh. Tak ada lagi suara, tak ada lagi gerakan. Hanya satu yang tersisa, yaitu kehidupan yang baru saja dimulai. Malaikat datang menjemput. Sambutan yang berbeda untuk setiap jiwa. Di detik-detik terakhir, manusia mungkin masih bisa melihat keluarganya yang menangis, memegang tangannya, membisikkan doa di telinganya.
Tapi di sisi lain, ada tamu yang tak kasat mata, malaikat maut dan pasukannya telah datang. Namun, bukan sembarang tamu, dan bukan sekadar datang untuk menyapa. Mereka datang dengan dua wajah yang berbeda, sesuai dengan bagaimana seseorang menjalani hidupnya di dunia. Bagi yang beriman, sambutan yang menenangkan. Bagi orang yang hidupnya dipenuhi dengan amal baik, malaikat akan datang dengan wajah yang berseri-seri, bercahaya seperti matahari terbit di pagi hari. Mereka membawa kabar gembira. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju rahmat Allah dan surganya yang penuh kenikmatan. Di saat yang lain menangis karena perpisahan, ia justru tersenyum, tenang, dan seolah melihat sesuatu yang indah. Seperti seorang musafir yang telah lama berkelana, akhirnya tiba di rumah yang damai. Roh mereka pun keluar dengan lembut, seperti air yang mengalir dari mulut kendi. Tidak ada siksaan, tidak ada kesakitan yang luar biasa, hanya perasaan ringan, seperti terbebas dari tubuh yang selama ini membebaninya. Begitulah kematian bagi mereka yang hidupnya dipenuhi kebaikan, damai, menenangkan, sebuah awal dari perjalanan yang lebih indah. Bagi yang penuh dosa, sambutan yang menggetarkan. Namun bagi mereka yang hidupnya dihabiskan dalam kemaksiatan, pemandangannya jauh berbeda. Malaikat yang datang bukanlah sosok bersinar penuh kedamaian, tapi makhluk mengerikan dengan rupa yang menakutkan. Wajahnya hitam, tatapannya penuh amarah, dan suaranya menggelegar seperti petir. Tidak ada ucapan selamat datang, tidak ada senyuman. Yang ada hanyalah ancaman. Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju murka Allah dan azabnya yang pedih. Di saat orang-orang di sekelilingnya menangisi kepergiannya, ia justru menjerit dalam kepedihan yang tak terlihat oleh mata manusia. Roh mereka tidak ingin keluar, bersembunyi dalam tubuh, berusaha bertahan agar tak diambil, tapi sia-sia. Malaikat maut mencabut roh itu dengan kasar, menyayatnya dari tubuh seperti mencabut duri yang tersangkut dalam kain wol. Bayangkan, duri yang tajam ditarik paksa dari serat kain yang halus, merobek, menyakitkan, membuat setiap helainya terlepas dengan paksa. Itulah yang terjadi pada roh orang-orang yang durhaka. Satu kematian, dua pengalaman yang berbeda. Satu hal yang pasti, setiap manusia akan dijemput oleh malaikat maut. Tapi bagaimana cara kita dijemput? Itu bergantung pada bagaimana kita menjalani hidup ini. Akankah kita tersenyum dan merasakan kelembutan sakratul maut? Atau justru menjerit dan merasakan kesakitan yang luar biasa? Hari ini, kita masih punya kesempatan untuk menentukan jawabannya. Tapi di detik-detik terakhir nanti, semuanya sudah terlambat. Saat roh dicabut, tak ada lagi jalan kembali. Pada detik-detik terakhir kehidupan, tubuh masih ada di dunia, tetapi roh sudah mulai tertarik ke alam lain. Mata terbuka, tetapi tak lagi melihat dengan cara yang sama. Nafas masih ada, tetapi tersengal-sengal, seolah tubuh sedang berjuang mempertahankan sesuatu yang tak bisa dipertahankan. Di saat itulah, malaikat maut datang. Tapi ia tidak sendirian. Ada pasukan yang mengiringinya, membawa kabar yang berbeda. Bisa berupa ketenangan, atau justru ketakutan yang tak terbayangkan. Bagi orang yang beriman, malaikat datang dengan wajah berseri-seri, penuh cahaya. Mereka mendekat dengan lembut, duduk di sekitar kepalanya, dan berkata dengan suara yang menenangkan, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju rahmat dan ridha Allah." Maka, roh pun keluar dengan mudah, seperti tetesan air yang mengalir dari kendi. Tapi bagi mereka yang durhaka, pemandangan ini berubah menjadi kegelapan. Malaikat maut datang dengan rupa yang mengerikan, membawa kain kasar dari neraka, lalu mendekat dan berkata dengan nada mengancam, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan azab Allah." Tak ada ketenangan di sini. Roh tidak mau keluar, bersembunyi di dalam tubuh, bergelantungan erat di setiap urat, menolak dicabut. Tetapi tak ada pilihan lain. Malaikat maut menariknya dengan paksa, mencabik-cabiknya dari setiap pembuluh darah, seperti duri yang tersangkut di kain wol, merobek, menyayat, dan meninggalkan rasa sakit yang tak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Tubuh yang sekarat bergetar. Dingin menjalar dari ujung kaki, naik ke betis, ke paha, ke perut,
terus ke atas. Ini tanda bahwa ruh perlahan-lahan mulai meninggalkan jasad. Nafas semakin lemah, dada terasa berat, dan saat roh sampai di tenggorokan, dunia di sekelilingnya mulai memudar. Di dalam hati mungkin ada kepanikan, ada penyesalan, ada keinginan untuk kembali, untuk melakukan satu amal baik lagi, untuk bersujud sekali lagi, untuk memohon maaf sekali lagi. Tapi mulut sudah terkunci, suara sudah tak bisa keluar. Dan ketika roh benar-benar terpisah dari tubuh, terdengar suara halus bagi mereka yang beriman, seperti desiran lembut angin yang berhembus. Tapi bagi mereka yang lalai, akan terdengar suara yang kasar, seperti sesuatu yang terhempas keras ke tanah. Saat itu terjadi, selesai sudah, tak ada lagi jalan kembali. Perjalanan roh setelah dicabut, kemana kita pergi? Ketika roh akhirnya terpisah dari tubuh, dunia yang kita kenal perlahan menghilang. Suara tangisan keluarga, panggilan orang-orang terdekat, dan kesibukan manusia yang mengurus jenazah kita, semua itu tak lagi terdengar oleh kita. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Bagi orang yang beriman, roh mereka naik ke langit dengan sambutan luar biasa. Malaikat datang membawa cahaya, menyampaikan kabar gembira. Selamat datang, wahai jiwa yang tenang. Setiap lapisan langit terbuka, para malaikat menyambut dengan penuh hormat, hingga akhirnya roh itu berada di hadapan Allah. Namanya dicatat dalam daftar orang-orang yang beruntung, lalu dikembalikan ke alam barzakh, tempat penantian sebelum hari kiamat. Tapi mereka tidak sendirian. Kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga, wangi dan lapang, penuh kedamaian. Setiap hari ia diperlihatkan tempatnya di surga, membuatnya semakin rindu pada hari kebangkitan. Namun, bagi mereka yang selama hidupnya berpaling dari Allah, perjalanan ini berubah menjadi awal dari penderitaan yang tak berujung. Roh mereka yang ketakutan ditolak oleh langit, dihalau kembali ke bumi dengan hina. Malaikat yang datang bukan membawa kabar gembira, melainkan ancaman yang mengerikan. Mereka tidak diperlakukan dengan lembut, melainkan dicabut dengan kasar, seolah-olah mencabut duri dari kain wol, menyayat, merobek, dan menyakitkan. Saat kembali ke alam barzakh, kuburnya berubah menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Gelap, sempit, dan penuh siksaan. Mereka berteriak meminta kembali ke dunia, ingin memperbaiki segalanya. Tapi pintu taubat sudah tertutup. Setiap hari, mereka diperlihatkan tempatnya di neraka, membuat ketakutan itu semakin nyata, semakin menyiksa. Di alam barzakh, waktu terasa berbeda. Ada yang tidur dengan tenang, seperti pengantin yang menunggu hari bahagianya. Ada pula yang merintih dalam kesakitan, seakan-akan kiamat sudah dimulai. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Mereka hanya bisa menunggu hari kebangkitan, di mana segala perbuatan akan diperhitungkan. Dan kita masih berada di dunia, masih bisa menentukan bagaimana perjalanan roh kita nanti. Masih bisa memilih, apakah kita ingin berangkat dengan tenang, atau justru terseret dalam ketakutan yang abadi. Penyesalan yang terlambat, suara hati di ujung kehidupan. Di detik-detik terakhir, kesadaran seseorang tidak sepenuhnya hilang. Justru di saat itu, hati dan akalnya terbuka lebar. Jika selama hidup seseorang lalai, maka di saat-saat terakhir, ia akan menyadari semuanya dengan jelas. Ia akan melihat bagaimana ia menghabiskan waktunya, kemana hartanya digunakan, bagaimana ia memperlakukan orang lain, dan yang paling menyakitkan, kesempatan-kesempatan emas untuk bertaubat yang dulu ia abaikan. Ya Allah, beri aku waktu sedikit lagi. Namun tidak ada jawaban, tidak ada perpanjangan waktu, tidak ada negosiasi dengan malaikat maut. Allah menggambarkan hal ini dalam firman-Nya. Hingga apabila kematian datang kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat beramal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Tapi, ada yang lebih mengerikan. Bagi orang yang selama ini lalai dari Allah,
Rasa takutnya bukan hanya karena nyawanya diambil, tetapi karena ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Ia melihat malaikat maut dalam rupa yang mengerikan. Ia melihat tempat kembalinya yang penuh siksa. Ia merasakan kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Panik, gemetar, ingin berteriak. Tapi semua sudah terlambat. Sementara bagi orang yang selama hidupnya berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, detik-detik ini adalah saat yang dinantikan. Wajahnya tenang, hatinya damai, dan malaikat menyambutnya dengan kabar gembira. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita ingin merasakan kepanikan yang luar biasa di detik terakhir kehidupan? Ataukah kita ingin menyambut kematian dengan hati yang tenang, karena tahu bahwa kita telah menyiapkan bekal yang cukup? Jangan tunggu sampai sakratul maut datang, karena saat itu tidak ada lagi kesempatan kedua. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, setiap tarikan napas adalah langkah menuju akhir. Pertanyaannya, bagaimana kita ingin mengakhiri perjalanan ini? Apakah kita ingin menutup mata dengan tenang, tersenyum karena telah menyiapkan bekal yang cukup? Ataukah kita akan menghadapi sakratul maut dengan ketakutan, menyesali semua waktu yang terbuang sia-sia? Kematian tidak menunggu kita siap. Tidak peduli seberapa sibuknya kita, seberapa banyak urusan dunia yang belum selesai, saat waktunya tiba, tidak ada negosiasi. Jadi jangan hanya sekadar takut mati, tapi siapkan diri untuk menghadapi kematian dengan sebaik-baiknya. Jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, sudah siapkah kita? Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjemput kita dalam keadaan iman yang teguh. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.